Halo, selamat pagi buat teman-teman semua, rekan-rekan semua. Kembali dengan saya, Mudiana. Tetap di channel saya, Mudiana Madi. Yes, terima kasih buat teman-teman semua yang masih setia untuk tetap mau belajar di masa pandemi ini dan tetap stay juga di channel saya. Nah, hari ini saya akan tetap membahas salah satu topik lanjutan dari topik-topik kita yang kemarin, masih seputaran interview. Nah, topik yang akan kita bahas hari ini adalah menjawab beberapa pertanyaan yang biasanya ditanyakan oleh pewawancara. Nah, pertanyaan yang akan kita bahas hari ini dan tips menjawabnya adalah bagaimana rencana Anda 5 tahun ke depan. Nah, itu biasanya salah satu pertanyaan yang ditanyakan oleh pewawancara kepada kandidatnya. Baiklah teman-teman. Nah, eh, perlu saya jelaskan sedikit ya sebelum kita apa membahas jawaban-jawaban yang bisa kita berikan kepada pembicara, kepada pewawancara. Nah, dari setiap pertanyaan yang biasanya diberikan pewawancara kepada kandidat, pewawancara selalu mempunyai motivasi tersendiri, ya, reason atau alasan di belakang pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, dari pertanyaan tadi yang topik kita hari ini itu sudah saya rangkum menjadi 3, ya. Kenapa pewawancara menanyakan pertanyaan seperti tadi? Ya, langsung saja. Inilah dia 3 motivasi pewawancara menanyakan pertanyaan seperti itu. Yang pertama adalah pewawancara ingin mengetahui dari penjelasan kita untuk menyelaraskan tujuan dari kandidat itu sendiri, ya, dan juga tujuan dari perusahaan. Maksudnya apa? Maksudnya jawaban kita apakah memang sesuai dengan tujuan dari perusahaan yang akan berjalan 5 tahun ke depan lagi. Nah, itulah yang menjadi motivasinya. Yang kedua adalah si pewawancara ingin mengetahui juga apakah kandidat itu memang mau bekerja di perusahaan itu dengan sungguh-sungguh atau si kandidat hanya menjadikan perusahaan itu sebagai batu loncatan saja. Nah, itu motivasi yang kedua. Dan yang ketiga adalah apakah kandidat itu akan memberikan kontribusi atau bisa memberikan kontribusi kepada perusahaan nantinya. Nah, inilah yang sebenarnya dicari alasan dibalik pertanyaan yang kita bicarakan hari ini. Ya, jadi saya harap penjelasan saya cukup memberikan ilustrasi alasan daripada pewawancara di balik topik kita. Nah, selanjutnya adalah bagaimana tips menjawabnya. Nah, dari topik kita hari ini kita harus bagi menjadi nanti ya, ini ya, itu kita akan bagi menjadi 3 tipe, ya, 3 tipe atau 3 cara, prinsip untuk menjawab pertanyaan itu. Yang pertama adalah motivasi. Nah, ini dia. Motivasi kita terhadap perusahaan itu yang ingin itu yang menjadi prinsip kita menjawab pertanyaan ini. Ini saya sudah saya sudah buatkan sebenarnya satu kalimat untuk bisa kalian jadikan acuan. Nah, ini contoh kalimatnya ya. Dalam 5 tahun ke depan, saya ingin menjadi manajer bar dan restoran. Untuk mengembangkan dan menyalurkan kemampuan saya untuk nantinya bisa
digunakan sebagai panutan atau role model bagi rekan-rekan kerja yang lainnya. Nah, ini adalah motivasi. Jadi dalam 5 tahun ke depan itu Anda ingin menjadi seorang manajer dan nantinya Anda ingin menjadi panutan dari rekan-rekan yang lainnya. Nah, yang kedua adalah minat atau keinginan Anda bekerja di perusahaan itu, ya. Oke. Nah, ini contoh kalimatnya ya yang bisa kalian ini sebagai bayangan, ya. Melalui pengalaman dari pendidikan yang saya miliki saat ini, saya sangat tertarik bekerja di perusahaan ini. Jujur, saya ingin menjadi karyawan terbaik atau best employee dan memberikan kontribusi penuh kepada perusahaan 5 tahun ke depannya. Ya, itu adalah prinsip kita yang kedua. Minat, keinginan kita bekerja di perusahaan itu. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir. Ya, yang terakhir itu adalah realita. Saya berbicara realita. Ya, kenapa kita mau bekerja di perusahaan itu? Nah, ini contoh kalimatnya. Berdasarkan job desk yang sudah diterangkan di posisi ini, saya sangat bersemangat untuk memberikan kontribusi dalam pekerjaan ini. Karena tujuan saya adalah pengembangan karir untuk diri saya 5 tahun ke depan. Nah, ini adalah masalah pengembangan karir. Jadi kita juga realistis juga bahwa kita juga mempunyai alasan di belakang daripada keinginan kita bekerja di perusahaan itu 5 tahun ke depan. Nah, di satu pihak ini juga contoh yang lain lagi ya. Di satu pihak saya melihat perusahaan ini sangat terbuka untuk pengembangan karir daripada karyawannya. Itu juga menjadi penyemangat saya untuk mencapai karir yang lebih baik dalam 5 tahun ke depan. Dan tentunya dalam 5 tahun itu saya juga ingin memberikan kontribusi yang luar biasa untuk perusahaan ini. Nah, apa yang kita lihat di situ adalah ya kita juga sudah mengamati bahwa memang perusahaan itu adalah salah satu perusahaan yang memberikan kontribusi atau membantu daripada karyawannya untuk meningkatkan jenjang karirnya. Dan itulah kita di situ, realistis. Baiklah teman-teman, itu beberapa tipe jawaban. Ingat prinsip daripada menjawab di poin topik kita hari ini adalah pertama adalah motivasi Anda bekerja di perusahaan itu. Minat, yang kedua adalah minat kerja Anda di perusahaan itu, kenapa Anda sangat berminat, dan tentunya Anda bisa memberikan jawaban yang realistis. Ya, memberi jawaban yang realistis kepada pewawancara. Nah, seperti yang saya informasikan di video-video sebelumnya, ya, sebelum Anda menjawab sebuah pertanyaan di sebuah sesi interview, tolong perhatikan baik-baik bahwa Anda mendengarkan si pewawancara, dan sebelum Anda menjawab, pikirkan dengan baik-baik apa jawaban yang Anda akan berikan kepada si pewawancara. Jangan sampai Anda menjawabnya dengan cepat, tetapi itu tidak tepat. Dengarkan dan kemudian resapi baik-baik dan baru kalian berikan jawaban yang seharusnya kalian bisa berikan kepada pewawancara sesuai dengan pertanyaannya. Baiklah teman-teman, semoga video ini cukup bermanfaat buat kalian ya. Jika memang ini bermanfaat nantinya tolong di-share juga buat teman-teman yang lain ya. Di masa pandemi seperti ini ya kita juga tidak boleh tinggal diam, kita tetap belajar, tetap semangat ya. Kita doakan semoga pandemi ini cepat berlalu dan nantinya ketika semua sudah kembali normal dalam tanda kutip
apakah kita akan berjalan dengan pandemi atau memang ada sesuatu nantinya yang dari pemerintah, ya tentunya kita sudah siap dengan persiapan diri untuk melakukan interview di perusahaan-perusahaan yang saat ini memang masih terpuruk. Baik, jangan lupa subscribe di channel saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.